yang di belakang. Tapi ada yang unik sebetulnya yang saya tangkap itu, berarti orang Jawa itu bahasanya mampu memanfaatkan keadaan. Itu yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian. Nah, gini sih, dalam keadaan genting apapun mereka itu bisa menjadikan keadaan genting itu sebagai senjata untuk menyerang mereka kembali. Seperti itu. Ada desakan-desakan pun tidak akan itu desakan-desakan itu bisa diserang balik gitu lah. Rahasia. Dan itu pun juga masih terjadi ya di zaman sekarang ini, zaman RI. Orang Jawa banyak yang berpolitik. Ya contohnya yaitu tadi kayak apa itu namanya, kayak presiden banyak yang Jawa, kurang lebih seperti itu. Tapi ada yang unik sebetulnya. Mungkin karena sebuah penjajahan menjadikan Jawa menjadi lebih kuat. Iya, Secara mental dan. tapi kalau saya membuat sebuah hipotesis, kalau penjajahan waktu itu berada di wilayah selain Pulau Jawa, apakah akan seperti itu juga? Mungkin suku bangsa yang lain lebih berkembang daripada Jawa. Kemungkinan bisa. Nah, kemungkinan untuk berkembang bisa sih. Tapi tergantung niatnya. Tergantung niat. Nah, betul sekali. Seumpama ya, kita mengidolakan sesuatu atau dapat inspirasi dari orang lain, tapi tidak kita terapkan di hati sendiri, tidak ada niat, sama saja kosong blong. Jadi harus ada niat dari dalam diri sendiri. Umpama begini ya, anak bayi lah. Anak bayi itu belum bisa ngomong, tapi kalau dia lapar gimana ngomong? Kan nggak tahu, mau bilang makan aja nggak tahu. Bayi bisa mungkin untuk dapat makan, gimana caranya? Ngerengek, nangis. Nah, pasti ibunya bakal, lo kok nangis kenapa? Oh, paling minta makan, paling minta. Masa kalian lupa dengan masa bayi kalian? Usaha, apapun usaha kalian sekecil apapun lakukanlah. Jangan tolak-tolak ke sana kemari. Jangan hiraukan apa kata orang. Penting maju ke depan. Do it yourself. Nice. Keep moving. Unik. Tapi semua itu juga yang berbahaya juga karena politik. Betul sekali. Bahkan dulu memang sebuah politik, wadah politik dulu itu kan memang dibuat, digunakan untuk menciptakan sebuah kebebasan, menciptakan sebuah perdamaian bagi waktu itu rakyat Indonesia kan. Ya. Untuk penjajahan mereka berpolitik dengan penjajah Jepang, Belanda, mereka berpolitik. Tapi fenomena sekarang itu justru memutarbalikkan suatu keadaan. Politik digunakan sebagai wadah mendominasi rakyat. Iya. Betul sekali. Horor sekali. Oligarki mulai terjadi di RI. Negara mulai dikuasai oleh sekelompok orang. Tapi apakah jika kita mampu memanfaatkan, kalau sekarang konteksnya kan politik, kalau kita mampu memanfaatkan dunia politik ini dengan baik, apakah suatu negara itu bisa berkembang kemudian maju? Bisa kalau ada itu dari niat, berkembang dan maju. Itu kalau kata saya itu harus ada dua faktor, ilmu, niat. Nah, ada niatan tapi nggak ada ilmu, percuma. Ada ilmu tapi nggak ada niatan juga percuma. Nah, jadi dua ini merupakan penopang penting ya, merupakan dua sangga utama untuk menjadi sukses, menjadi maju. Nah, tapi kita sendiri kalau umpama ya, negara kita dibuat maju ya, negara maju itu kemungkinan sulit. Kenapa? Karena orang
di seluruh Indonesia itu sukanya bermacam-macam. Hmm. Sifatnya Heterogen. heterogen. Sifatnya juga berbeda. Ya. Jadi gini, Indonesia itu merupakan negara dengan heterogenitas yang tinggi, baik agama, suku, bahasa, maupun budaya. Melihat populasi Indonesia yang begitu besar, mencapai hingga 200 juta lebih penduduk, dengan spesifikasi sebagai berikut ini. Dengan banyaknya populasi dan perbedaan ini, memungkinkan untuk sama itu sangatlah sulit. Perbedaan karakter dan sifat warga negara, inilah yang menjadi PR kita semua, tidak hanya presiden atau pemerintah, untuk bersatu dan menyatukan negara Indonesia di bawah dasar negara Pancasila dan menanamkan juga memelihara budaya daerah. Oke, lanjut. Kalau di daerah Inggris, terus mana lagi yang maju? Singapura ya? Singapura. Itu sukunya cuma satu dua paling bisa diatur. Suku Melayu, suku Cina ya. Terus kemudian Inggris ya hanya orang Inggris saja, tidak ada orang Madura, tidak ada orang Jerman. Nah, jadi mereka untuk dikontrol itu mudah karena hanya satu suku. Nah, kalau Indonesia sukunya banyak sekali, bahkan ada ribuan ya. Ribuan. Nah, itu mengaturnya sulit. Memimpin negara raksasa itu sangat sulit. Tapi kalau Rusia, gimana kalau Rusia? Rusia sukunya cuma satu, bahkan ya tidak sebanyak Indonesia lah. Jadi mudah untuk diatur. Memang Rusia negaranya luas, tapi sukunya sedikit. Di sini negaranya luas, sukunya juga banyak, itu sulit dan itu harus menjadi gimana ya? Dan itu merupakan PR bagi presiden dan para rakyatnya. Nah, Ya memang bahkan Indonesia pun banyak sekali pulau-pulaunya, bukan hanya pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, bahkan ada pulau-pulau kecil juga. nah betul sekali. Dan itu memang berat sekali beban untuk salah satunya menyatukan menjadi seperjuangan lah, sepenanggungan lah bahasa sejarahnya itu. Ketika banyak orang itu memiliki pemikiran yang berbeda, tetapi di dalam hatinya itu Memiliki tujuan yang sama. yes. Apakah bisa? Tentunya bisa, bukan? Bisa kalau semuanya sama-sama tahu apa yang Indonesia butuhkan untuk menjadi maju. Maksudnya ya tidak ada sikap bodoh amat lah. Nah, sikap cuek terhadap negara itu tidak ada. Nah, itu sangat penting sekali untuk mengetahui kondisi negara. Untuk ya setidaknya tahulah kalau negara punya utang atau negara pokok ikutlah, maksudnya kayak berita-berita politik itu tahu. Kalau saya itu pernah ya di kampung saya, anak kecil itu saya tanya, hafal presiden RI enggak hafal mas, enggak tahu mas gitu. Presiden pertama siapa saya tanya, enggak tahu, padahal dia anak kelas 6. Padahal zaman kita dulu presiden itu sudah di luar kepala betul. Yes. Kita sudah tahu Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, kita tahu kok. Budiono tahu kan ya, Pak Budiono, wakil. Nah, kita aja tahu. Generasi kita, generasi Z ya. Tapi untuk mampu mendominasi, kita perlu yang namanya kekuasaan. Tapi apakah kita mampu mendominasi suatu hal tanpa adanya kekuasaan? Mendominasi sesuatu tanpa adanya kekuasaan, ya bisa. Contoh, aku menjadi sebuah raja di suatu wilayah atau negara. Aku raja, memiliki kekuasaan atas istanaku, atas negaraku, atas rakyatku. Dan aku pun mampu mendominasi wilayah-wilayah di sekitar dengan invasi, dengan ekspansi dan lain sebagainya. Tapi seumpama aku hanya rakyat biasa, aku hanya pedagang, aku hanyalah buruh
petani, apakah mereka bisa mendominasi ya ruang lingkup yang kecil lah? Bisa kalau jika bisa jika itu kalau punya pengetahuan yang luas. Dan itu umpama ya, eh, kalau seseorang itu punya pengaruh umpama dari segi pemikiran sekian, bisa lah, contohnya kayak ormas. Ya. Nah, ormas-ormas itu banyak sekali, dan itu mereka tidak punya kayak wilayah, tidak punya tapi mereka punya pengaruh Ya. secara ideologi lah, seperti itu. Contohnya ya gimana ya, umpama tidak jauh-jauh ya, zaman dulu PKI. Nah, PKI mungkin bukan negara, Ya, ini sebuah partai. betul, hanya partai, tapi mereka punya pengaruh yang cukup kuat di negara Indonesia. Berapa banyak yang terbunuh saat itu? Ada 3 juta orang di seluruh Indonesia. Nah, itu kan banyaknya korban yang dibunuh, itu kan berarti kuat sekali pengaruhnya di Indonesia. Bahkan PKI sendiri kan tidak punya wilayah ya, hanya partai saja. Jadi mereka kayak bisa membuat tindakan mengerikan seperti itu. Jadi bisa tanpa wilayah tapi punya apa tadi? Punya kuasa. Ya, kekuasaan. Nah, dengan ideologi bisa. Oke. Tapi apakah waktu zaman kerajaan dulu mereka mendominasi, mereka mengekspansi suatu wilayah untuk memperlebar negaranya, kerajaannya, harus ada orang yang berpengaruh? Ya, harus. Biasanya dalam suatu kerajaan atau negara kuno, biasanya yang paling berpengaruh itu patih. Nah, Kalau sekarang apa patiku? patih itu setingkat gimana? Menteri. Perdana Menteri. Oke. Karena sekarang tidak ada wakil presiden. Presiden. Nah, seorang raja itu tidak mampu, maksudnya kayak mengatur wilayah yang segitu luasnya, tidak mungkin. Biasanya raja itu dibantu yang namanya, kalau bahasa Jawanya, pepatih dalam, perdana menteri. Contoh menteri yang terkenal, perdana menteri yang terkenal itu contohnya ada Ki Juru Mertani dari Mataram, dari Majapahit Gajah Mada, betul? Nah, itu sama-sama memiliki pengaruh kuat. Gajah Mada itu memberikan aspirasi kepada sang raja untuk menyatukan seluruh Indonesia dengan Sumpah Palapa. Saya tidak akan istirahat sebelum saya menaklukkan seluruh Nusantara. Endorse. Ya. Terus. Di zaman Mataram, Ki Juru Mertani itu patih pertama Kesultanan Mataram. Itu beliau juga memiliki pengaruh besar. Panembahan Senopati itu selaku sultan pertama, raja pertama. Ya, sekaligus leluhur saya. Itu dulu itu menjadi raja, memimpin Mataram itu di usia yang muda. Menjadi penguasa tapi belum menjadi raja. Masih pedukuhan kecil. Nah, yang biasa mendampingi beliau Panembahan Senopati itu ialah pamannya sendiri, Ki Juru Mertani. Karena kan lebih tua, kan lebih senior ya. Jadinya beliau dibimbing terus karena beliau masih muda. Karena Senopati tadi masih muda, jadinya dibimbing. Hingga membentuk negara sendiri namanya Mataram. Itu masih dibimbing hingga cucu Senopati. Karena diberikan umur panjang oleh Yang Maha Kuasa, Sultan Agung masih dibimbing oleh Ki Juru Mertani hingga tahun 1613. Seperti satuan elit Mataram, kayak pasukan elit ya, kayak Kopassus. Terus kayak satuan militernya itu bagaimana, untuk letak keraton bagaimana, diplomasi dengan negara lain bagaimana, dengan kerajaan lain. Seperti itu juga peran patih. Tanpa patih raja tidak bisa apa-apa. Tangan kanan raja. Iya, tangan kanan raja. Raja sakit, patih yang menggantikan.
patih juga merupakan suara dari rakyat. Oh. Tapi apakah dulu waktu zaman kerajaan dulu adakah seorang patih yang memberontak kepada rajanya? Patih yang memberontak pada selama ini Taat. ada satu, tapi itu karena politik. Oh. Ada patih pertama Majapahit itu namanya Nambi, rumahnya di Lumajang. Nah, beliau ini dianggap memberontak zaman Raja kedua Jayanegara. Tapi sebenarnya bukan memberontak, itu karena gosip. Hati-hati, gosip. Gosip is very dangerous. Ya. Karena belum tentu benar. Hoax. Ya, hoax dari dulu sudah ada. Oke. Ya. Gokil. Dulu ada seorang jenderal kuat. Ya. Dia tidak kuat-kuat banget kok, tapi dia main akal. Namanya Halayuda. Nah, Halayuda ini juga bermain di ranah politik Wilwatikta dan Majapahit. Dulu pada saat Nambi menjadi patih, dia memberikan isu kepada sang raja Jayanegara. Pada saat itu Nambi pulang ke Lumajang karena ayahnya meninggal. Ampun Baduka, apakah betul si Nambi itu pulang ke Lumajang? Dia memang izin pulang. Dia izin untuk, biasanya kalau berduka kan bisa, kalau zaman dulu ya terserah mau pulang kapan. Biasanya seminggu lah paling lama. Seminggu itu kan karena perjalanan juga ya, karena tidak cepat sekarang. Dulu kan naik kuda, izinnya seminggu. Nah, kemudian Halayuda ini membujuk sang raja. Bisa saja Nambi ini mempersiapkan pemberontakan. Kok bisa kamu bilang begitu? Ya, buktinya dia tidak pulang-pulang hingga sekarang, tidak kembali ke kota raja. Jangan-jangan dia sudah mempersiapkan pasukan. Betul juga kamu Halayuda. Kita kebut. Nah, pada saat itu Jayanegara sendiri yang memimpin kira-kira ya 20.000 tentara Majapahit ke Lumajang. Pada saat itu Halayuda memang masih berduka karena ayahnya wafat. Tanpa adanya persiapan, terjadilah perang hebat di sana hingga menimbulkan tewasnya Nambi. Kemudian saat Nambi tewas, diangkatlah Halayuda menjadi patih. Nah, karena hoax itu tadi hampir meruntuhkan profesi atau suatu negara. Medeni cak, medeni. Waduh, bahaya nih kalau Astaga. hoax sudah dari dulu. Bayangno ya saiki hoax. Bayangno saiki lek seumpama zaman kerajaan ngono marono hoax ngono ya wis Serangan mendadak. apakah tidak habis? Hancur, sungguh. Nggak ada persiapan, diserang dengan secara tiba-tiba. Pasukan pengawal mungkin hanya 500 kan, Iya. atau 50 orang lah. Dikempur dengan 20.000 orang. Torok, tek. Terus teman hancur. Tapi namanya takdir ya, siapa yang tahu. Oke. Jadi kesimpulannya sebetulnya Jawa itu memang sejak dulu adalah wilayah, pulau, suku, budaya yang mendominasi. Waktu secara kerajaan pun mereka sudah mendominasi. Bahkan sampai saat ini pun mereka juga sangat mendominasi. Mendominasi bukan berarti berkonotasi negatif. Tetapi mendominasi mereka berusaha menyebarluaskan budaya mereka, difusi budaya ya dengan cara akulturasi, kemudian amalgamasi, menikah dengan suku lain, menciptakan budaya baru tanpa harus menghilangkan budaya yang lama. Betul. Ya. Tapi ada juga konteks dominasi di sini. Waktu penjajahan VOC, mereka memanfaatkan politik untuk mengalahkan dan membebaskan rakyat Indonesia. Jangan salah paham. Engko moro ditiru. Waduh, wong Jawa mendominasi. Kita harus serang Jawa. Tidak. Anda tidak Bahaya tahu. sekali itu. Jadi memang kita harus benar-benar apa ya istilahnya itu,
memahamilah, belajar tentang budaya kita masing-masing, tidak hanya Jawa, budaya kita masing-masing. Seperti apa karakteristiknya? Ya itu sangatlah penting, mengetahui jati diri. Dan juga jangan sampai, ingat tadi, jangan sampai kita termakan oleh hoax atau gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya. Jadi kita harus terus mencari fakta-fakta yang ada, karena dengan hoax itu sangatlah berbahaya, bahkan bisa menjatuhkan suatu negara. Terima kasih, saya Afifi Alfianto, Ilham Robani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memori konten. 39 coy.